Halo, apa kabar lu semua? Sehat? Semoga lu pada sehat ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang buat semua lu yang ngedengerin episode GGB Update hari ini ya. Jadi hari ini gue akan menyampaikan sebuah berita yang mungkin berita transfer atau perekrutan ya, cuman bukan pemain, bukan pelatih ya. Cuman ini berita tentang perekrutan seorang nutrisionis yang dilakukan oleh Persija Jakarta gitu ya. Berita yang 2 hari kebelakang ini cukup rame ya, rame dibicarakan juga karena jarang-jarang nih klub sepak bola kita nge-publish hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kemarin Persija Jakarta baru mengumumkan perekrutan seorang nutrisionis bernama Ibu Emilia E. Ahmadi MSRDN ya. Sudah 30 tahun berkecimpung di dunia sport nutrisi di Indonesia maupun di luar negeri ya. Ini background pendidikannya aja meyakinkan banget ya. Dia S1 dan S2-nya nih di USA ya, di Oklahoma State University ya, tentang nutri ini juga Human Environmental Science and Nutrition juga. Kemudian sekarang dia lagi ngambil doktor ya di University of Tsukuba, Jepang. Keren banget sih emang. Dan juga pengalaman karirnya di dunia olahraga ini sangat-sangat menarik banget. Bahkan dia pernah ini bekerja di salah satu klub NFL di USA ya, Dallas Cowboys sampai tahun 95. Terus dia juga pernah menjadi bagian tim nutrisionis untuk tim Olimpiade Indonesia di Rio de Janeiro, untuk tim Olimpiade kemarin di Tokyo juga, dan juga dia pernah bekerja juga untuk beberapa federasi olahraga di Indonesia ya, seperti PAPSI gitu ya, PRSI, Perbasi gitu ya, PLT, kemudian PGI ya, PGI itu golf ya, dan juga pernah menjadi nutrisionis bagi petenis nomor 1 Indonesia Christopher Rungkat ya, bukan kaleng-kaleng lah ya, pengamannya keren banget ya. Nah, kemarin Persija juga sudah rilis gitu ya di websitenya perbincangan mereka, wawancara dengan Ibu Emilia ini gitu ya. Ibu Emilia ini menyampaikan poin-poin menurut gue yang sangat menarik sekali gitu ya. Dia bilang apa yang menjadi keinginan dia gitu di Persija. Dia bilang dia berharap bisa menjadi senjata rahasia Persija untuk mengembangkan pemain. Suatu kebanggaan untuk bisa membantu seorang atlet mencapai titik performa maksimal yang bisa mereka lakukan. Terus terang, nutrisi adalah senjata rahasia yang kurang diperhatikan di Indonesia. Padahal nutrisi adalah pondasi untuk kesuksesan seorang atlet. Nah, ini menarik banget ya. Kalau dia yang bilang bahwa nutrisi adalah senjata rahasia yang kurang diperhatikan di Indonesia, berarti benar ya. Karena dia udah 30 tahun berkecimpung lah. Jadi apa yang dia ungkapkan sepertinya memang faktanya seperti itu ya. Karena kita jarang banget gitu lah mendengar bahwa klub profesional kita tuh bener-bener menggunakan kayak pola-pola pengaturan gizi segala macam gitu. Mungkin ada, tapi mungkin belum semuanya ya. Dulu mungkin 2017 pernah ada itu PSM Makassar ya, yang menggunakan ahli nutrisi ya. Namanya Ibu Ibu Yani Perwitasari gitu ya, pernah menjadi ahli nutrisi PSM Makassar pada musim 2017 dulu ya, 2017-2018, ketika itu di bawah asuhan Rene Alberts ya. Nah ini tadi yang dibilang Ibu Emilia bahwa nutrisi bisa menjadi senjata rahasia, nampaknya sih benar adanya juga ketika dia di PSM. Waktu itu PSM posisinya bagus sih. 2017 PSM Makassar itu ada di peringkat 3 kalau nggak salah ya, Liga ya, di bawah Bayangkara, Bali United, PSM nomor 3. Nah di 2018 gitu ya, 2018 itu PSM ada di peringkat 2 malahnya, di bawah Persija Jakarta. Ya siapa tahu ya, performa gemilang PSM waktu itu selain karena Mark Klok, Wiljan Pluim gitu ya, juga ada pengaruh dari nutrisionisnya ini ya di belakang ya, dari behind the scene-nya tim PSM Makassar ini ya, siapa tahu ya. Terus juga banyak yang hal menarik disampaikan oleh Bu Emilia ini ya. Terus dia bilang gini, idealnya selama seorang atlet profesional masih menjadi atlet profesional ya, harus mendapatkan nutrisi yang tepat dimanapun atlet itu berada. Kita bisa melakukan secara sempurna di training camp.
tapi berantakan di tempat lain itu percuma. Jadi kan mungkin banyak ya atlet-atlet kita, atlet terutama pesepak bola di training camp gitu ya, atau lagi di mes gitu kan ada yang ngawasin gitu, jadi makannya mungkin bisa bener. Cuman kalau udah libur udah di rumah mungkin ya nggak kekontrol, kadang-kadang juga lepas kendali gitu deh, makan apalah gitu ya. Jadi ya percuma gitu apa yang dibangun di tempat latihan, ketika konsumsinya berantakan ya hasilnya juga nggak maksimal ya. Nah, tugas saya adalah, kata Ibu Emilia, mengedukasi hal tersebut gitu ya. Saya tidak membuat hidup mereka, para pemain ini, menjadi susah. Justru kami mencoba agar pengorbanan mereka dalam latihan memberikan hasil yang maksimal. Iya sih ya. Untuk apa kan udah capek-capek latihan gitu ya. Harusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, tapi karena makanannya kurang oke, gizinya kurang oke, jadi nggak bisa mencapai peak atau top performance-nya gitu lah. Terus dia bilang lagi, prinsipnya makanan harus bisa dinikmati, makanan sehat harus taste good, itu ya akan saya perhatikan. Makanan yang dibuat sehat harus enak rasanya. Makanan sehat dan enak gitu ya. Nah, Persija tadi juga udah upload juga video wawancara dia dengan Ibu Emilia ini di YouTube-nya. Gue tadi nonton juga sih, perbincangan yang sangat-sangat inilah, daging semua lah. Bahas-bahasannya tuh keren-keren banget gitu, bahasanya di membuka pikiran kita banget lah tentang dunia apa namanya, tentang nutrisi gitu ya, pengaturan nutrisi, gizi gitu ya di dalam olahraga secara keseluruhan gitu ya. Tadi dia juga sempat beberapa pernyataan dia yang gue catat, gue inget gitu ya. Dia bilang, makan jangan asal makan. Sebagai atlet profesional, makan itu adalah bentuk sebuah komitmen gitu ya. Kita kan karena sebagai atlet punya goals kayaknya. Makan itu adalah bentuk sebuah komitmen kita terhadap apa yang ingin kita capai. Ya bener juga sih ya. Kadang kalau kita kan kita supporter ya, kita mungkin nggak bisa juga sih, kita mungkin ya pengen hidup sehat ya juga, namanya makannya juga harus diatur ya. Kita punya pengen body kita atau tubuh kita sehat, tapi makan tiap hari junk food, soda gitu ya, kayak gue ini lah jadinya ya. Tapi semoga atlet kita dengan adanya terutama di Persija lah, dengan adanya Ibu Emiliani masuk bisa mengalami banyak perubahan gitu. Tadi dia juga sampaikan sih nggak mudah sebenarnya merubah habit yang mungkin yang sudah terbentuk lama gitu ya. Masing-masing orang punya kebiasaan yang berbeda gitu. Tiba-tiba datang sebuah inovasi baru gitu ya. Tidak mudah sebenarnya, tapi ya harus dilakukan gitu ya. Dulu di PSM, gue baca artikelnya yang nutrisionisnya PSM ini, zamannya Rene Albert itu pemain-pemain yang anggaplah indisipliner perihal nutrisi, makan segala macam gitu akan didenda gitu ya. Jadi kalau misalnya pemain ini kelebihan berat badan sekilo, didenda 1 juta ya, dikalikan lebih berat badan 5 kilo ya 5 juta lah, dipotong gajinya gitu ya. Mungkin sanksi ini lah bentuk motivasi gitu ya. Jadi biar lebih berkomitmen lagi terhadap apa yang ingin dicapai. Nah, kenapa sih pentingnya gitu ya nutrisionis ini dalam sepak bola gitu? Gue tadi lihat beberapa artikel ya dari shot.co.uk, the importance of club nutritionist to footballers gitu ya. Nah, yang pertama itu tadi memberikan edukasi yang seperti disampaikan oleh Ibu Emilia tadi gitu. Tugas dia sebagai nutrisionis adalah memberikan edukasi bagi para pemain gitu ya. Misalnya dia kelebihan berat badan, dietnya seperti apa gitu ya. Kemudian konsumsi makanannya seperti apa, berapa banyaknya, berapa proteinnya, karbohidratnya. Kemudian juga minumnya harus seperti apa gitu. Nah, itu yang mungkin dia susun gitu ya. Nah, di artikel ini edukasi itu bisa dalam bentuk grup juga gitu ya. Jadi semuanya dikumpulin gitu, dikasih dikasih pencerahan lah gitu ya. Dikasih pencerahan, ataupun bisa one on one discussion gitu ya antara nutrisionis langsung dengan pemainnya. Tadi di YouTube-nya Persija juga dia bilang dia ingin mengetahui masing-masing pemain ini. Ibu Emilia ini pengen mengetahui masing-masing pemain ini seperti apa gitu ya, spesifikasinya, mobil kali spesifikasi. Pengen mengetahui mungkin dia bermain di posisi mana gitu ya, mungkin dia pernah cedera apa, terus juga berat badannya berapa,
gitu ya, segala macam lah gitu ya, data-data teknis pemainnya seperti apa, biar dia gampang gitu ya menentukan nanti pemain ini harus misalnya kebutuhan gizinya ini, karbohidratnya segini. Nah di artikel yang gue baca juga sebenarnya tiap pemain tuh memang tiap pemain di posisi yang berbeda itu beda-beda juga itu kebutuhan nutrisinya. Seorang penjaga gawang yang hanya banyak menghabiskan waktu di sekitar kotak 16, kebutuhan nutrisinya itu beda dengan pemain gelandang yang harus berlari gitu ya, harus berlari. Kemudian ada striker juga yang harus banyak melakukan gerakan-gerakan atau action gitu ya. Dan pemain bertahan tuh beda-beda semua gitu kebutuhan energinya, itu yang harus dipenuhi atau dihitung lah oleh nutrisionis ini ya. Terus juga tugas lagi nutrisionis ini juga berkaitan dengan namanya ya makanan tadi ya kita bilang ya. Kalau di artikel ini dia bilang squad catering gitu ya. Jadi buat kayak gizi dari makanan itu juga diatur gitu ya, jangan sampai ya berantakan lah ya gitu intinya ya. Kemudian juga shaping the player environment, ini kayak membentuk lingkungan lah ya, membentuk lingkungan dari pemain itu sendiri gitu ya, lingkungan yang sehat gitu ya. Kalau misalnya lingkungan yang positif juga, kalau misalnya dengan kondisi yang lama mungkin hal-hal yang kayak makanan itu nggak diatur gitu ya, dan sekarang dengan adanya nutrisionis mungkin lingkungannya jadi lebih baik gitu ya. Terus juga lebih bisa membuat pemain mungkin lebih relax, lebih enjoy menjalani latihan dan lain-lain lah gitu ya. Terus juga tugas nutrisionis adalah player monitoring, ini juga penting, ini banyak banget sih. Kayak semuanya berkaitan gitu ya, antara nutrisionis misalnya dengan tim medis, misalnya dengan kayak body weight gitu ya, misalnya pemain ini kelebihan berat badan, nah apa yang harus dilakukan dari segi nutrisinya, apa yang harus dipenuhi, mungkin dari segi hal yang lainnya gizinya apalagi yang harus dipenuhi, mungkin ada yang harus dikurangi itu seperti apa, nah itu dipertimbangkan gitu ya. Tugasnya banyak banget sih. Kemudian memberikan edukasi tentang suplemen juga, jadi kan beberapa atlet mungkin harus mengkonsumsi beberapa macam obat gitu ya. Tentunya dengan kehadiran nutrisionis ini dia bisa membimbing gitu pemain-pemain ini jangan sampai salah konsumsi suplemen, malah mungkin konsumsinya doping lagi. Nah itu tugasnya gitu ya, salah satunya untuk memberikan edukasi mengenai suplemen apa yang harus dikonsumsi, mana yang nggak boleh gitu ya. Nah tadi juga gue baca di ini salah satu artikel juga yang ditulis oleh James Collins ya, dia adalah pernah menduduki jabatan sebagai nutrisionis di Arsenal Football Club. Tahu kan Arsenal Football Club? Dia bilang gini, nutrisi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan pemain dan mempengaruhi kinerja secara positif gitu ya. Di level elite profesional gitu, pemain dapat memainkan hingga 50 pertandingan dalam satu musim ya. Ada liga, ada cup, ada pertandingan tim nasional gitu ya. Pemain profesional biasanya bisa memainkan pertandingan 1-2 kali seminggu. Dengan demikian siklus latihan gitu harus secara hati-hati dilakukan untuk menekan sistem energi dan mempertahankan tingkat kebugaran. Nah, itu tadi ngaruhnya juga untuk mempertahankan tingkat kebugaran ini juga perlulah itu namanya nutrisi, itu protein segala macam lah gitu ya yang harus disiapkan oleh nutrisionis ini gitu loh, untuk mengurangi tingkat risiko cedera pemain juga sebenarnya. Nah, lu bisa baca artikel ini gitu ya, tinggal buka ke websitenya James Collins gitu ya, dia banyak menulis tentang tentang nutrisi lah di sepak bola gitu ya. Pokoknya lu bisa banyak dapat bacaan di situ deh. Kira-kira gitu ya, tentang kenapa sih perlunya nutrisionis di sepak bola gitu ya, dan harapan gue hal-hal positif kayak gini bisa banyak ditiru oleh klub-klub Indonesia lainnya. Kalaupun yang sudah punya, semoga bisa lebih meningkat lagi gitu ya, ke level yang lebih advance, atau yang belum punya semoga bisa deh punya ya. Nutrisionis penting tau. Oke. Sekian video gue hari ini, udah lama juga. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.